Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Tentunya masih pada event terupdate saat ini yang berlangsung di China, Shenzhen Chess Master 2024. Dan kita akan bahas permainan yang sangat menarik antara Anish Giri menghadapi Grandmaster Vladislav Artemiev. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Anish Giri putih memulangkan dengan pion ke-4, dibalas Vladislav Artemiev E5, kuda ke-3, kuda ke-6, gajah ke B5, sehingga pembukaan Ruy Lopez di papan A6, Morphy Defense. Gajah mundur ke-4, lalu kuda ke F6 saat ini mengancam juga pion sentral. Di sini rokade tentunya ke depan mengaktifkan juga benteng teman-teman. Gajah ke E7 langsung juga mencegah benteng ke depan, mempersiapkan juga rokade. Lalu pion ke D3 mensupport pion sentral, membuka juga diagonal gajah. Pion ke B5 menekan gajah. Gajah ke B3, dan di sini ada biasanya dua opsi yang cukup populer dimainkan rokade. Memang ini juga salah satu yang cukup populer. Apa kelemahan ketika D6 dimainkan? Yang mungkin dihindari karena ada juga pion A4. Gajah ke D7 dimainkan memang apabila ke depan pertukaran sehingga membuka akses saat ini, tetapi dengan tidak lagi fianchetto ke peta penting B7. Dan kita kembali teman-teman, di dalam posisi seperti ini dipilih variasi rokade, maka A4 dimainkan. Lagi-lagi juga kita lihat apabila ke depan untuk fianchetto, maka saat ini juga bahwa gajah ini tidak lagi efektif, dihalangi juga oleh pion sentral. Oleh sebab itulah benteng dibuat ke B8 mensupport juga file B, sehingga di sini pertukaran pion terjadi. Kuda aktif ke C3, lalu pion ke D6, di mana juga selain membuka juga akses ke depan, di mana juga mengapin juga kuda, membuka juga akses bagi kuda di sentral, memanfaatkan bahwa kuda ke depan akan dipin. Oleh sebab itulah, melihat hal ini dibalas oleh Anish Giri dengan H3, mencegah juga untuk kuda dan maupun gajah di masa depan menempati peta penting G4. Dalam posisi ini mengaktifkan juga gajah sebuah pilihan, maka untuk tidak bisa mengaktifkan ini ke depan, sehingga H6 juga dimainkan oleh hitam. Maka gajah ke E3, benteng ke E8, langkah kuda di sentral ada sebuah pilihan di masa lalu. Dipilih menteri ke D2 menekan juga pion ke depan, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-13 ini, kita memiliki part yang baru. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hitam Grandmaster Vladislav Artemiev merespon? Ia gajah ke-6 menawarkan juga gajah. Disepakati pertukaran, memang pion bertumpuk tetapi membuka file F ke depan. Dan dilanjutkan kuda ke E2 saat ini, mereposisi diri ke peta yang lebih aktif, manuver ke peta G3 sebagai pertahanan ke depan. Menteri ke C8, lagi-lagi juga ke depan untuk mengaktifkan kuda, juga mungkin ke depan membuka juga ruang apabila kuda diaktifkan, misalkan ditukarkan, membuka juga ruang bagi pion, membuka akses bagi menteri. Kuda ke G3 fokus rencana, dan di sini dimainkan teman-teman sebuah kesalahan, kuda ke D8. Yang jadi pertanyaan saat ini, mengapa kuda ke D8 ini terlalu terburu-buru dan menjadi kesalahan? Coba teman-teman lihat posisi dengan seksama. Anda pause video ini, apa langkah lanjutan untuk tetap putih unggul di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan jika Anish Giri membuat gajah memukul pion H6, dan ini ia temukan teman-teman sebagai langkah thumbnail juga yang kita tunjukkan. Di sini pion tentunya menerima. Karena sebelumnya teman-teman, saya akan juga membahas menunjukkan kepada Anda apa yang seharusnya yang bisa dilakukan oleh hitam. Di sini gajah ke F8 percatu tidak mensupport juga pion di masa depan. Yang pertama, tidak mungkin lagi ada gajah memukul pion karena saat ini juga pion menerima, dan kita lihat di sini tidak bisa diterima dan bahkan kuda juga tidak bisa aktif. Kuda misalkan ke H4, menteri ke D7 langsung melindungi baris ke-7 dan tiada hal lagi yang bisa dilakukan. Dan di dalam posisi ini apabila dimainkan semisal juga salah satu opsi C3 lanjutan, barulah kuda ke C8 teman-teman. Ini juga sudah tepat waktu sebagai manuver ke depan yang diinginkan oleh Vladislav Artemiev ke peta penting F7, lalu sebagai pertahanan di H8 atau juga langsung menukarkan ke depan di peta penting G5.
Namun yang jadi pembeda ketika langsung terlebih dahulu dimainkan kuda ke-8 dibandingkan gajah ke F8. Masalahnya ini berbeda karena gajah memukul pion H6 sudah bekerja. Maka tentunya pion menerima, menteri menerima pion saat ini. Kuda ke F7 mengancam juga menteri ke G6 skak, raja ke F8, dan bagaimana melanjutkan kuda ke H2 mereposisi diri ke depan. Tetapi teman-teman dibahas juga oleh para komentator cukup menarik di dalam posisi kuda ke G5 sebuah pilihan. Terlihat juga memberikan kuda, masalahnya F4 teman-teman. Inilah idenya mengancam kuda membuka ke depan file benteng. Semisal pion memukul pion, maka benteng menerima saat ini. Yang pertama, menteri misalkan juga ke 8 mensupport juga kuda. Masalahnya dapat dilanjutkan kuda ke H5. Ancaman skakmat ke depan tak bisa dicegah, di mana kuda yang ada di petak F6 sedang dipin. Dan yang kedua, bagaimana jika kuda ke F7 misalkan. Masalahnya kuda tetap juga ke H5. Kuda memukul kuda, membuka juga akses benteng. Dan diikuti menteri memukul kuda adalah skakmat. Sangat-sangat menarik tentunya teman-teman. Bagaimana yang terjadi? Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini masih dipilih kuda tentunya langsung juga ke H2 dari Anies Giri, mereposisi diri kuda ke depan ke petak penting G4. Berlanjut dengan benteng ke A8 menawarkan juga simplifikasi, ditolak benteng ke E1. Maka saat ini teman-teman langkah kuda juga mungkin sebuah pilihan untuk juga mengancam menteri. Dipilih gajah ke 8 karena apa? Tidak lagi signifikan mungkin ke depan mengaktifkan menteri supaya dapat melindungi baris ke-7. Benteng ke E3 manuver ke depan ke file F tentunya. Maka kuda baru ke H8 mengancam juga menteri ke H6 skak, raja ke F7, dan benteng ke F3 mengepin juga kuda, mengancam juga raja. Benteng ke G8 dimainkan, maka dilanjutkan dengan kuda ke H5 mengancam juga saat ini kuda 3 kali teman-teman. Tentunya cukup masuk akal juga benteng untuk mensupport kuda tempo mengancam menteri, maka menteri simpel memukul kuda saat ini. Maka gajah ke E7 lagi-lagi juga menawarkan menteri. Maka teman-teman Anda pos pilih ini, apa langkah eksekusi yang ditemukan oleh Anies Giri yang membuat hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan menteri ke H7 skak, di mana juga saat ini hitam menyerah karena kemanapun raja melangkah benteng akan tumbang, dan juga di sini menteri tidak bisa dimakan karena kuda sedang dipin. Semisal raja berpindah ke F8, maka menteri simpel memukul benteng dan kuda juga dipastikan akan tumbang ke depan. Dan cukup mudah bagi skala Super Grandmaster untuk memanage dan memenangkan permainan. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Anies Giri 96,1% dengan satu langkah brilian dan Vladislav Artemiev 82,7%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, pencet like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.